Hai pemudi-pemuda, para pemimpin bangsa masa depan yang saya banggakan. Selamat datang di kampus Universitas Padjadjaran dan mengikuti program Tahap Persiapan Bersama atau TPB dalam mata kuliah Olah Kreativitas, dan Kewirausahaan atau OKK. Ya, sebelum saya memulai dengan paparan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya N. Rinayu Purnomo Wulan, dan saya telah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya Unpad sejak tahun 1985. Baiklah, yang berkaitan dengan topik saya hari ini adalah saya dan kamu. Ini mengenai dialog antar budaya. Dan ini merupakan modul kedua dari Active Citizen. Kalian tentunya masih ingat reverse story dari topik yang sebelumnya. Kita lihat ya. Nah, ini metafora sungai. Saya dalam metafora sungai ini adalah salah satu dari sungai tentu saja, dan kamu juga salah satu dari sungai-sungai lainnya. Nah, ketika sungai-sungai ini bertemu, apa yang terjadi? Ya, mereka nantinya mengalir ke sungai yang lebih besar dan akhirnya ke laut. Dan itu ibaratnya individu-individu tadi bertemu. Ketika individu satu sama lain bertemu, yang terjadi adalah bentuk dialog atau komunikasi. Mengapa demikian? Ya, kita tercipta sebagai manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Saling membutuhkan satu sama lainnya. Lalu untuk apa pertemuan tadi? Tentu saja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dan perkembangan kita. Tanpa bantuan pihak lain, tanpa bantuan individu manusia lainnya, tentu saja kita akan kesulitan mencapai apa yang menjadi harapan kita. Jadi, dengan pertemuan tersebut, kita juga menunjukkan eksistensi kita dan mewujudkan harapan, serta cita-cita kita juga cita-cita bersama. Nah, kalau demikian, apa ya relevansinya dengan program TPB? Apakah berguna dialog antar budaya ini dalam tahap persiapan bersama Universitas Padjadjaran? Ya, tentu saja. Tentu saja ada relevansinya. Contohnya, relevansi dengan Pancasila. Landasan negara kita adalah Pancasila. Dan dalam memahami Pancasila, kita juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, kita atau mahasiswa, Anda diharapkan mampu menunjukkan empati terhadap isu sosial di masyarakat, memiliki keinginan untuk memberikan solusi sebagai perwujudan dari ketakwaan, religiusitas, rasa cinta, tanggung jawab, dan rasa kemanusiaan. Lalu implementasinya bagaimana? Misalnya, kalau Anda membuat proyek bersama, tentu saja kan ketika tadi bertemu nih, sungai dengan sungai bertemu berdialog, lalu berencana membuat sesuatu. Nah, apa yang dilakukan? Menentukan topik yang dapat menjadi bahan belajar mengenai implementasi Pancasila dalam beberapa topik permasalahan yang dilakukan pada pilar-pilar manusia, lingkungan, dan ekonomi. Selain itu, mahasiswa dapat juga melakukan proses riset di lapangan
Misalnya, adakah nilai-nilai Pancasila yang tidak ditegakkan? Adakah pelanggaran yang terjadi yang tidak menghargai sesama manusia lainnya, baik yang bisa dikatakan tidak memiliki keterbatasan dan yang memiliki keterbatasan? Apakah mereka bisa menerima satu dengan lainnya? Lalu melakukan observasi mengapa permasalahan tersebut timbul. Melakukan proses riset dengan melakukan pengayaan literatur. Menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan melalui hasil studi literatur. Relevansi dengan kewarganegaraan bagaimana? Kita sebagai warga negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang berdaulat. Dengan demikian, mahasiswa sebagai warga negara, yang di sini diharapkan warga negara aktif, mampu menggagas alternatif solusi terhadap isu sosial yang dipilih melalui kontribusi, peran nyata di masyarakat, dan taat hukum yang diwujudkan dalam proyeksi sosial. Dalam proyek sosial maksud saya. Lalu mampu bekerja sama dalam tim, berjejaring, dan menarik pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka implementasi solusi dari permasalahan melalui pelaksanaan proyek sosial yang mandiri, bermutu, dan terukur. Implementasinya bagaimana? Misalnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Ini dalam kontekstualisasi dengan identitas nasional. Bagaimana konsep dan urgensi identitas nasional dari permasalahan yang diangkat. Dinamika dan tantangan identitas nasional dari tema yang diangkat. Bagaimana perkara identitas nasional yang melekat pada permasalahan yang dipilih. Adakah sumber historis, sosiologis, politik, dan identitas nasional Indonesia pada permasalahan yang dipilih? Harus terkandung itu semua di dalamnya. Esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia dalam masalah yang dipilih, ada tidak? Bisa dilihat tidak? Bisa dipresentasikan tidak? Integrasi nasional dalam konteks permasalahan yang dipilih. Dan relevansi dengan bahasa Indonesia dan keterampilan belajar dan literasi informasi, khususnya bahasa Indonesia ini. Kita bangsa tadi, bangsa yang berdaulat, bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan gagasan baru sebagai solusi terhadap isu dan atau permasalahan yang dipilih pada proyek sosialnya. Mampu menuangkan gagasan solutif secara kreatif, menggunakan hasil pemikiran kritisnya dalam sebuah tim hingga melahirkan solusi sekaligus mempertanggungjawabkan prosesnya hingga terbebas dari plagiasi dalam mengkomunikasikan proyek sosialnya. Seperti yang kita ketahui, plagiarisme itu tindakan yang ilegal, yang dilarang, apalagi bagi insan-insan akademik. Nah, implementasinya bagaimana menggunakan bahasa Indonesia ini dalam konteks tahap persiapan bersama. Nantinya mahasiswa ini akan membuat proyek. Dan proyek ini dituangkan dalam bentuk tulisan supaya bisa dibaca hasilnya oleh pihak lain, pihak yang membutuhkan. Karena itulah mahasiswa perlu mencari dan memperoleh referensi ilmiah yang diperlukan di bidang ilmu masing-masing melalui perpustakaan dan internet. Menggunakan variasi pemilihan kata kunci, pencarian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pencarian di internet. Menyimpan dan mengelola referensi ilmiah yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi pengelola pustaka, misalnya EndNote, Mendeley, Zotero, dan lain-lain. Mengetahui juga prinsip evidence-based reference dengan memahami perbedaan tingkat validitas
dari sejumlah kategori referensi. Dan terakhir, memanfaatkan PAUS ID, itu penting sekali. Ini identitas mahasiswa Universitas Padjadjaran. Dan fasilitas akses ilmiah UNPAD. Terakhir adalah relevansi dengan agama. Di Indonesia, sebagai negara yang besar ini, terdapat agama-agama dunia yang dianut oleh warga negaranya. Karena itu, dengan adanya perbedaan dari sisi agama ini, seharusnya tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan konflik. Karena itulah mahasiswa diharapkan mampu membangun nilai-nilai ketakwaan dan religiusitas dalam berbagai kontribusi nyata dalam upayanya membangun nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Mampu mengaktualisasikan kemampuan berpikir kontekstual dalam berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan keseharian dan berlandaskan nilai-nilai ketakwaan dan religiusitas. Bagaimana implementasinya? Misalnya dengan memperoleh refleksi melalui sudut pandang agama dari temuan di lapangan. Apakah praktek agama ini dijalankan atau tidak? Misalnya nilai-nilai moral yang terkandung di dalam agama. Mampu menanggapi hasil temuan dari hasil riset primer dan refleksi dari sudut pandang agama dari temuan literatur. Nah, selanjutnya, apa yang perlu dilakukan dalam kaitan dialog antar budaya ini? Tadi sungai dengan sungai bertemu. Sungai dengan sungai berdialog. Dengan berdialog terjadilah aktivitas memahami cerita, memahami konteks tertentu. Dialog, berdialog atau membangun komunikasi. Jadi bukan satu sama lainnya diam-diam saja, karena tadi sudah disebutkan bahwa manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Apa aktivitas yang dapat Anda lakukan nantinya melalui LMS, ya, Live UNPAD? Nanti ada tugas. Nah, ini juga termasuk yang saya jelaskan, termasuk tugas. Misalnya, maaf, kegiatan dari dialog antar budaya ini berkaitan dengan mendengar. Mendengar yang bagaimana? Bukan mendengar asal saja yang lewat kiri, masuk kiri, keluar kanan. Melainkan untuk menguji bagaimana kemampuan menyimak saya. Proses belajar yang terus-menerus itu adalah mendengar. Dengan mendengar, kita dapat membuat kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita mendengar, ada apa sih? Masyarakat butuh apa sih? Yang diperlukan adalah mendengar aktif. Wujud mendengar aktif itu bagaimana? Berdasarkan fakta, dengan kepala istilahnya, berdasarkan perasaan dengan hati, atau berdasarkan tujuan dengan kaki istilahnya. Ya, tujuan dari cerita tersebut apa, dari berita tersebut apa. Ini tugas kelompok. Coba ceritakan tentang suatu peristiwa yang Anda lihat, alami, bayangkan. Biarkan teman Anda mendengarkan dengan mencatat bagian-bagian yang menarik perhatiannya. Misalnya dari tadi aspek faktanya, perasaan, dan tujuan. Anda berkelompok dengan anggota setiap kelompok 5 orang. Silakan nanti dibuat tugas ini dan diunggah di Live UNPAD. Yang berikutnya adalah forum radio. Kita dengarkan apa sih forum radio itu? Selamat siang semua. Yang Bu, ini udah kumpul semua ya. Kita langsung saja ke persoalannya ya. Begini. Oke, begini. Dari laporan RAB ini, saya lihat ada yang tidak masuk di akal. Masa dari total 12 juta pembelanjaan, jumlah barangnya kok hanya segini?
Jadi ada selisih, kalau saya lihat sih ada selisih 2,3 juta. Saya aneh ini, kemana ini kok bisa begini sih? Sebentar Bu, yang saya kirim rasanya sudah sesuai dengan yang masuk ke saya Bu. Saya hanya merekap data yang ada dari bagian logistik dari Pak Toto. Sejauh ini barang yang dibeli dengan data yang ada di laporan itu sudah sesuai kalau saya cek Bu. Pak Toto, Pak gimana ya Pak? Ya, loh, dia Ari itu kan sudah tahu saya kalau kerja itu pasti betul. Saya sudah lama kerja di sini. Coba dicek ulang ya, Ari. Jangan-jangan ini Pak Windy ini. Coba Pak Windy. Enak aja Pak Toto nyalain saya. Justru saya lihat itu kan Bapak udah tua, Pak. Udah waktunya sebentar lagi kok pensiun gitu. Oke. Bisa didengarkan lebih lanjut nanti di Live Unpad ya. Dan tugas kelompok lagi-lagi satu kelompok terdiri atas 5 orang. Dengarkan obrolan atau pembicaraan yang ada. Apa pendapat Anda tentang obrolan dan pembicaraan tersebut? Apakah Anda memiliki solusi untuk penyelesaian konflik yang ada? Dan tugas yang besar adalah buatlah, tadi individual ya, sekarang buatlah obrolan radio dengan skala konflik yang kecil ke yang besar. Maksudnya misalnya dari masalah keterlambatan terus menjadi masalah yang besar, jadi kompleks, gitu ya. Lalu unggahlah rekaman tersebut dalam Live Unpad. Dan terakhir yang bisa dilakukan adalah kegiatan-kegiatan untuk melatih kita mendengar, untuk melatih kita berdialog. Misalnya api unggun virtual. Di sini kita berbagi cerita tentang momen-momen yang mengubah diri, momen-momen bersejarah pada diri kita. Tugasnya individual. Pilih, cari, buat satu gambar yang paling mewakili cerita perubahan Anda. Anda dapat menggambar atau mengunggah gambar. Tuliskan 3 kata pada gambar tersebut, lalu buatlah cerita yang berkisah tentang perubahan yang terjadi pada Anda. Contohnya, nih gambar ya, lalu ada 3 kata, jalan, kedamaian, harapan. Nah, buatlah cerita dengan ketiga kata tersebut yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada diri Anda. Akhirnya saya sampai kepada paparan terakhir saya, bagian terakhirnya. Jadi saya dan kamu ini maknanya adalah membangun komunikasi untuk menciptakan rasa saling percaya, saling menghargai, dan kesepahaman. Jadi, keterampilan berdialog itu adalah tujuan akhir dari modul kedua ini. Bisa berdialog berarti bisa mendengar, memahami, menyimak apa yang disampaikan pihak lain. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam artian dapat dipahami, jelas, sopan, teratur, dan efektif. Dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan agama, hak-hak setiap individu dalam bermasyarakat, dan norma-norma lainnya yang berlaku. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan tentang peran dan fungsi mahasiswa yang terpenting, yaitu secara moral, mahasiswa dituntut tanggung jawab moral terhadap diri sendiri dan menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Kedua, secara sosial, mahasiswa memiliki peranan sosial, artinya keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus bermanfaat bagi lingkungannya. Dan terakhir, peranan intelektual. Mahasiswa sebagai insan intelek bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan lebih baik dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan demikian, saya akhiri paparan saya. Selamat bekerja, selamat menempuh studi di Unpad. Semoga senang dan berhasil. Salam.